Saham ITMG ini jadi salah satu saham favoritnya para investor karena dia rutin banget bagi dividen dengan yield yang gede. Nah, di video kali ini kita bakalan bedah saham ITMG mulai dari gimana kinerjanya, gimana prospek kedepannya, dan berapa harga wajarnya saham ITMG. Tapi sebelum itu, jangan lupa cek channel page Todopedia dan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel ini. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Oke, jadi ITMG di kuartal kedua tahun 2024 ini pendapatannya turun 19% year on year. Nah, kenapa bisa turun? Itu disebabkan karena average selling price batubara yang menurun. Dan memang harga batubara kan kita tahu sendiri ya, di tahun 2024 itu lebih rendah daripada tahun 2023. Jadi meskipun volume sales batubaranya naik, tapi batubaranya itu dijual dengan harga yang lebih murah, yang ngebuat pendapatannya jadinya menurun. Selain pendapatannya turun, ternyata labanya juga turun dan turunnya ini lebih signifikan, bisa 40-50%-an year on year. Terutama laba bersihnya ya, turunnya signifikan banget sampai 58% year on year. Nah, ini penyebabnya adalah selain pendapatannya turun, ini selling expense atau beban penjualannya juga naiknya sampai 30% year on year. Jadi pendapatannya ITMG ini menurun, tapi ITMG ternyata nggak mampu untuk neken pengeluaran, yang ngebuat labanya itu turunnya jadi lebih gede. Tapi ini sesuatu yang logis ya, karena kan kalau misalnya volume penjualan batubaranya naik, logikanya adalah tentu butuh sumber daya yang lebih banyak. Jadi cukup wajar ya kalau misalnya selling expense-nya ini naik. Nah, sekarang kita coba lihat ya revenue, profit, sama cash flow-nya dari jangka waktu yang lebih panjang. Di sini kita bisa lihat kalau revenue sama profitnya ITMG, ini trennya bertumbuh tapi dengan fluktuasi yang menurut gua ekstrim banget. Kalau misalnya lagi naik, naiknya itu bisa signifikan banget kayak tahun 2021 ke tahun 2022. Tapi kalau lagi turun, turunnya juga bisa signifikan banget seperti waktu zaman Covid di tahun 2020 sama tahun 2023. Cash flow-nya juga sama ya, ini masih rutin positif untuk operating cash flow sama free cash flow-nya, tapi ini trennya menurun dan fluktuatif banget. Overall ini sebenarnya masih cukup bagus karena seenggaknya revenue dan profitnya masih naik dan cash flow-nya juga masih positif. Yang artinya ITMG ini masih bisa hasilin uang kas masuk yang nantinya uang kas masuk itu bisa dipakai buat bagi dividen ke investor sama ngelunasin utang. Tapi dengan fluktuasi kinerjanya yang ekstrim banget, ini pertanda kalau saham ITMG ini jadi salah satu saham atau emiten yang punya high risk dan high return. Next, untuk profitability dari segi return on equity, ITMG ini di tahun 2024 bisa punya return on equity itu sekitaran 17,9%. Dan rata-ratanya dari sekitaran 6 tahun terakhir itu ada di 27,4%. Ini termasuk kemampuan profitability yang bagus banget ya, artinya ITMG di tahun 2024 itu bisa ngasilin laba 17% dari modalnya. Dan rata-rata dia bisa hasilin profit 27% dari modal yang dia punya. Terus untuk kondisi balance sheet-nya ITMG ini punya current asset yang jauh lebih gede daripada current liabilities-nya. Dan shareholder equity-nya ITMG ini jauh lebih gede daripada total semua liabilities atau total semua utangnya. Ini kondisi balance sheet yang bagus banget ya, artinya ITMG ini punya lebih dari cukup uang untuk ngebayar semua utangnya. Bahkan untuk cash-nya aja itu udah lebih gede daripada total semua utangnya. Jadi ini bagus banget ya, dan ini juga artinya kalau kondisi balance sheet-nya ITMG ini sangat mendukung ITMG untuk bisa bagi dividen yang gede, plus dia juga masih bisa investasi untuk ekspansi bisnis. Nah, kalau kita bikin ya hitungan simpelnya, katakanlah ITMG ini mau ngelunasin semua utangnya yang sebesar 6,3 triliun dengan uang cash 14 triliun, artinya dia masih punya net cash atau uang kas bersih yang bebas dipakai untuk ngapain aja itu sebesar 8 triliun. Yang mana 8 triliun ini angka yang gede banget dan bisa dipakai ya bebas untuk apapun. Tapi biasanya terutama buat ekspansi bisnis sama bagi dividen. Nah, bicara soal dividen, ITMG di bulan September ini dia bakalan bagi dividen interim. Dengan cum date itu tanggal 9 September dan ex date-nya tanggal 10 September. Jadi kalian catat nih ya tanggalnya. Nah, total dividen yang dibagiin itu sebesar 90 juta dolar atau setara 1,4 triliun rupiah. Atau setara juga dengan Rp1.228 per lembar saham. Nah, dengan saham ITMG ada di harga 27.775, artinya investor ini akan dapat dividen yield itu sebesar 4,4%.
Ini sebenarnya dividen yield yang cukup kecil ya untuk saham kayak ITMG yang biasanya dia bagi dividen dengan yield yang jumbo. Tapi menurut gua itu memang karena labanya yang turun di tahun 2024. Jadi karena labanya turun, dividen yieldnya juga jadi turun. Jadi untuk interimnya ini memang dividen yieldnya kecil, tapi harapannya dengan balance sheet-nya ITMG yang tadi ya kita udah lihat itu kondisinya masih bagus banget dengan cash-nya yang banyak banget. Untuk dividen finalnya harapannya semoga bisa jauh lebih gede. Nah sekarang kita bakalan bahas gimana sih prospek bisnisnya ITMG untuk kedepannya. Nah jadi ITMG ini ngeluarin capex atau investasi belanja modal itu sebesar 96 juta US dollar atau setara 1,5 triliun rupiah. Nah mayoritas capexnya 68% diantaranya itu dipakai untuk investasi di tambang batubara. Jadi mereka mau ngembangin kapasitas tambang batubaranya supaya bisa memproduksi batubara lebih banyak yang bisa ngebantu untuk memperbesar revenue. Terus selain dipakai untuk tambang batubara, 11% dari capexnya itu dipakai untuk investasi di trust. Nah, trust ini apa? Trust ini adalah anak usahanya ITMG yang bergerak di bidang kontraktor tambang dan alat berat ya. Jadi mereka mau nambah alat beratnya ya, supaya ITMG itu jadi lebih produktif dan itu juga bisa bantu ningkatin produktivitas dalam produksi batubara. Yang mana kalau produksinya meningkat, potensi penjualannya juga bisa meningkat dan bisa ngebantu pertumbuhan revenue. Terus sisa capexnya itu mereka pakai buat investasi di project lain kayak energi terbarukan. Jadi ITMG ini ke depannya bisa dibilang ya secara overall, mereka ini masih akan fokus di bisnis tambang batubara ketimbang bisnis lain kayak energi terbarukan. Jadi untuk ke depannya ekspektasinya adalah untuk ITMG ini mereka masih akan fokus lebih banyak di tambang batubara. Nah, kalau kita buat ya hitung-hitungan kasarnya, 1,5 triliun itu dipakai buat investasi untuk ngembangin bisnis dan 1,4 triliun itu dipakai buat bagi dividen. Total ada sekitaran 3 triliun uang yang keluar untuk kasih value ke investornya. Dan tadi kita udah lihat ya hitungannya ya kalau net cash-nya itu ada di sekitaran 8 triliun rupiah. Nah, jadi artinya uang cash yang dipegang sama ITMG ini masih lebih dari cukup untuk ekspansi bisnis plus bagi dividen. Dan setelah itu masih ada sisa sekitaran 5 triliun uang cash. Jadi ITMG ini bisa dibilang perusahaan dengan uang cash yang melimpah dan itu alasan kenapa mereka bisa bagi dividen dengan dividen yield yang gede. Dan bukan nggak mungkin ya untuk dividen finalnya nanti itu yieldnya itu bisa lebih gede daripada interimnya yang cuma 4,4%. Jadi ini bisa jadi harapan ya untuk para dividen investor. Semoga dengan cashnya yang melimpah, ITMG ini bisa memperbesar dividen yang dibagiin. Sekarang kita bakalan hitung berapa harga wajar saham ITMG dengan metode min, per, dan PBV. Dengan rata-rata per 5 tahun terakhir di 6,94 kali dan EPS terbaru itu sebesar 4.634, kita kali ini ya per sama EPS-nya dan kita dapat harga wajar per itu ada di 32.159. Terus untuk rata-rata PBV sebesar 1,28 kali dan book value per share itu ada di 25.700, kita kaliin PBV sama book value per share-nya, kita dapat harga wajar PBV itu ada di 32.986. Nah, dari dua fair value ini kita hitung rata-ratanya dan kita dapat harga wajar terbaru saham ITMG dengan metode min, per, dan PBV. Harga wajarnya itu ada di 32.570. Nah, dengan harga sekarang di 27.775, ini ada margin of safety sekitaran 14%, alias saham ITMG ini lagi under value sebesar 14% dari harga wajarnya. Nah, untuk margin of safety, ini dia ya, harga beli saham ITMG berdasarkan berapa besar margin of safety-nya. Kalian bebas ya pakai margin of safety berapa persen untuk tentuin harga beli saham ITMG buat kalian. Nah, kalau gue pribadi, gue mau 30% margin of safety. Dengan pertimbangan kalau ITMG ini perusahaan yang kinerjanya bagus tapi kurang stabil. Yang artinya laba dan pendapatannya ini bisa naik turun signifikan. Dan tadi kita udah lihat ya kalau laba dan pendapatannya itu memang naik turunnya cukup signifikan. Dengan kayak gitu, potensi resiko investasinya menurut gua cukup besar untuk saham ITMG. Dan karena itu, gua mau margin of safety yang lebih besar. Jadi gua mau minimal 30% margin of safety untuk saham ITMG. Jadi gua baru mau beli saham ITMG itu di harga di bawah 22.800. Di harga sekarang bisa aja memang ITMG nggak akan pernah nyentuh ke harga segitu. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak nyentuh ke harga segitu, berarti ya gua pakai aja uang gua buat beli saham lain. Nah, terus misal nih, kalian mau pakai margin of safety itu katakanlah cuma 10%. Artinya, harga beli saham ITMG untuk kalian itu ada di 29.300 atau di bawahnya.
Artinya, harga sekarang di 27.775 ini masih bagus untuk beli sahamnya. Nah, pertanyaannya gimana nih untuk beli saham ITMG itu gimana caranya? Nah, untuk beli saham ITMG itu kalian bisa pakai aplikasi sekuritas, salah satunya adalah Ajaib Sekuritas. Di mana di Ajaib ini kalian bisa investasi saham, reksadana, sama kripto sekaligus dalam satu aplikasi. Jadi lebih gampang untuk manage investasi kalian. Nah, untuk registrasi kalian bisa banget pakai kode referral gua Todo068. Oke, jadi sekian dulu ya untuk saham ITMG. Nah, menurut kalian gimana nih soal saham ITMG? Bagus atau enggak sih buat investasi? Silahkan kalian tulis opini kalian di kolom komentar. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks supaya gue makin semangat untuk bikin konten-konten yang bagus buat kalian untuk kedepannya. Nah, disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham, tapi cuman opini gue aja. Keputusan ada di tangan masing-masing dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.